Hey guys, video ini saya akan sharing kamu apa aja yang perlu kamu ketahui tentang saham blue chips ini. Tapi sebelum mulai videonya, saya mau minta kamu untuk like video ini. Saat ini, saham merupakan salah satu instrumen investasi yang cukup populer di Indonesia ya. Kalau kamu ada lihat di social media, FB, Instagram, YouTube, pasti biasanya ada muncul seperti iklan platform untuk investasi, entah ada trading forex lah, atau enggak investasi reksadana, ataupun saham lainnya. Nah, banyak yang mulai mendalaminya juga sekarang. Apalagi sejak pandemi dijalani. Saham memang banyak jenisnya, sehingga kadang membuat bingung bagi orang yang baru saja berkenalan ataupun investor pemula ya. Namun, ada satu jenis saham yang selalu direkomendasikan sebagai garis start investor pemula, yaitu saham blue chips. Sesuai judulnya ya. Pernah melihat orang bermain poker, maka biasanya mereka mempunyai chip sebagai pengganti uang tunai. Chip ini biasa didapatkan di kasir kasino tuh, dengan menukarkan sejumlah uang, kemudian mereka akan berjudi dengan menggunakan chip-chip ini. Saat menang, mereka akan menukarkan kembali chip yang tersisa dengan sejumlah uang tunai. Chip-chip tersebut dikategorikan dalam beberapa warna, ada merah, hijau, coklat, dan biru. Nah, meski masing-masing kasino mempunyai kebijakan sendiri, tapi umumnya warna biru itu dipakai oleh chip yang dengan valuasi yang terbesar. Apa itu saham blue chip? Saham blue chip dapat diartikan sebagai saham lapis dari perusahaan besar yang labanya tuh udah stabil dan konsisten. Saham dari perusahaan yang kinerja dan reputasinya tuh udah baik dan mantap ya. Umumnya perusahaan besar yang dimaksud di sini adalah perusahaan yang mapan dan sehat secara finansial, telah beroperasi selama bertahun-tahun dan memiliki pendapatan yang dapat diandalkan atau stabil. Produk mereka juga merupakan leader di industri ataupun sektornya. Valuasi bisnisnya tuh besar dan kapitalisasinya tuh besar. Kan udah tahu tuh apa itu saham blue chip. Kamu perlu tahu dulu histori blue chip ini. Istilah blue chip pertama kali digunakan untuk menggambarkan saham dengan harga tinggi pada tahun 1923 di Amerika Serikat dengan dianalogikan pada chip poker yang sempat disebut di atas tadi. Saat itu, seorang karyawan Dow Jones bernama Oliver Gingold mengamati pergerakan beberapa saham yang diperdagangkan dengan nilai lebih dari 200 US dollar per lembar saham ya. Sejarah perusahaan Dow Jones mencatat Gingold kala itu menggunakan istilah blue chip untuk pertama kalinya ketika ia berdiri di samping tiket perusahaan yang kini menjadi perusahaan manajemen investasi, yaitu Merrill Lynch. Setelah melakukan pengamatan atas beberapa saham ini diperdagangkan di kisaran USD 200 hingga 250 per lembar saham dan bahkan lebih tinggi dari itu, si Oliver ini dia melaporkan kepada Lucien Hooper dari Houghton Company. Ia kembali ke perusahaan tersebut untuk menuliskan tentang saham blue chip tersebut. Nah, itu adalah secara singkat kenapa blue chip dinamakannya blue chips. Beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh suatu perusahaan agar bisa disebut termasuk dalam golongan saham blue chip. Sebenarnya ini sudah sempat disinggung secara sekilas di atas ya. Jadi, mari kita lihat lebih detail satu persatu. Pertama, dia harus mempunyai nilai kapitalisasi besar. Kapitalisasi adalah nilai total saham yang beredar di bursa. Untuk saham ini memiliki kapitalisasi besar di atas 40 triliun rupiah. Penggolongannya adalah ketika kapitalisasi sudah mencapai di atas 10 triliun rupiah, maka sudah bisa dikatakan besar ya. Sementara untuk kapitalisasi antara 500 miliar hingga 10 triliun, maka saham itu akan dikategorikan sebagai saham lapis 2. Kemudian untuk harga di bawah 500 miliar, maka akan termasuk dalam saham lapis ketiga. Lalu ciri-ciri keduanya adalah dia merupakan pemimpin di sektor industrinya. Perusahaan penerbit saham blue chip dianggap sebagai pemimpin di sektor industri. Produknya biasa sudah terkenal di Indonesia maupun internasional. Dan biasa gampang ditemukan di mana saja dan dapat banyak penggunanya. Biasanya perusahaannya juga udah beroperasi selama puluhan tahun ya. Ketiga, mereka konsisten memberikan dividen. Dividen yang konsisten bisa menjadi salah satu kriteria saham blue chip. Istilah dividen biasanya dipakai untuk menyebutkan laba yang dihasilkan perusahaan tersebut, kemudian diberikan kepada pemegang saham. Dan setiap tahunnya perusahaan tersebut akan memberikan laba sebagai bentuk apresiasi untuk para investor ya. Keempat, kinerja perusahaan sudah solid atau mantap. Ciri saham blue chip harus memiliki perusahaan yang bagus. Ciri saham blue chip berikutnya adalah memiliki kinerja perusahaan yang bagus. Misalnya saja seperti laba yang dihasilkan konsisten, memiliki produk berkualitas dan branding yang bagus sehingga dicintai masyarakat, dan mempunyai track record mungkin revenue atau aset mereka akan terus bertumbuh tiap tahunnya. Bisa juga disebut bahwa perusahaan yang blue chip merupakan perusahaan yang tidak mudah bangkrut meskipun keadaan ekonomi sedang mengalami krisis sekalipun ya. Dan kriteria kelima yaitu adalah ramai diperdagangkan. Banyak investor yang memiliki dan memperdagangkan saham blue chip ini.
baik secara perorangan ataupun lembaga. Kalau saya pribadi juga ada investasi di saham-saham blue chip ya, tapi saya nggak akan infoin saya taruh di perusahaan apa aja. Di Bursa Efek Indonesia, seringkali blue chip masuk ke dalam indeks LQ45. Namun, tidak semua yang masuk ke indeks LQ45 ini merupakan saham blue chip. Yang dimaksud dengan LQ45 adalah indeks yang berisikan saham-saham dengan likuiditas tinggi, ataupun saham yang ramai diperdagangkan. Nah, kita akan sekarang masuk ke contoh perusahaan dengan saham blue chip nih. Umumnya, perusahaan dengan saham blue chip menjual produk baik barang ataupun jasa dengan kualitas baik dan diterima secara nasional. Di Bursa Efek Luar Negeri, yang selalu dianggap sebagai blue chip terbaik diantaranya adalah Facebook, yang memiliki sekarang pasar kapitalisasi setelah saya cek udah hampir mencapai 1 triliun USD. Ini kalian bisa lihat. Nah, kalau di Indonesia bagaimana? Ada perusahaan apa aja blue chipnya? Ada Telkom, Telkomsel, TLKM, BBRI, BBCA, Unilever, Astra, dan sebagainya. Kalian bisa cek sendiri. Nah, ini beberapa di antara sederetan blue chip yang selalu masuk ke dalam portfolio banyak investor. Itu dia sekilas mengenai saham blue chip yang bisa kamu catat. Seterusnya, lakukan analisis fundamentalnya dan teknikal secara tepat jika mulai ingin mengkoleksinya. Pahami juga risiko saham dan sesuaikan dengan tujuan keuangan dan portfolio risiko kamu ya. Ingat, pertama kamu dalami dulu ilmu kamu. Jika udah kamu mengerti, maka bisa coba untuk taruh uang yang dingin ya, atau yang dalam jumlah kecil untuk investasi. Coba dulu. Dan mau info ini, kalau kamu mau mulai investasi dan bingung mau di platform apa, kamu bisa langsung cek di link di deskripsi saya. Saya ada berikan juga kode-kode referral promonya, kamu bisa gunain untuk dapatkan cashback juga. Oke, semoga video saya bermanfaat. Jika kamu suka, bisa kamu share dan di subscribe ya. Terima kasih.